Halo, ketemu lagi dengan gue Maria. Kali ini akan membahas tentang sampah. Gue mau berbagi cerita tentang sampah di tengah masa pandemi corona ini. Ternyata masih banyak juga orang yang membuang sampah sembarangan di kota. Kebiasaan membuang sampah di got rumah warga, juga jalanan dan bukan di tempat sampah. Kita melihat fenomena yang terjadi pada saat ini, masih banyak orang yang ternyata membuang sampah tidak pada tempatnya. Mereka dengan seenaknya saja meletakkan sampah-sampah yang habis mereka pakai di jalanan dan di got-got rumah warga. Sehingga kita bisa melihat beberapa got-got itu terlihat mampet, apalagi kalau ada airnya. Lalu kita juga melihat di jalan-jalan sampah masih sering berserakan. Nah, hal ini kita sadari bahwa ternyata kebiasaan membuang sampah ini sudah dilakukan turun-temurun atau sudah dilakukan sejak dulu. Jadi bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang kita perlu perhatikan mengenai sampah ini? Kita bisa melihat beberapa faktor-faktor yang terjadi pada saat ini. Faktor penyebabnya misalnya kebiasaan itu sendiri dan kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan, kesehatan, juga bagaimana merawat bumi yang tempat kita tinggali pada saat ini. Kita juga melihat bahwa ternyata tidak adanya ketersediaan tempat sampah umum. Contohnya tempat sampah yang sudah dipilah, baik untuk yang basah atau kering. Atau orang biasa menyebutnya sampah non-organik dan organik. Nah, dari faktor penyebab-penyebab ini, kita juga tahu banyak pihak-pihak yang terlibat. Contohnya misalnya dari masyarakat sendiri yang kurang peduli akan sampah ini. Lalu misalnya juga dari peraturan atau tata tertib yang tidak ditegakkan atau kurang disosialisasi ke masyarakat. Sehingga banyak masyarakat yang merasa bahwa wah gak apa-apa kok, gak ada peraturannya, gak ada hal-hal yang istilahnya tulisan seperti misalnya jagalah kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Nah, kita juga melihat bahwa aktor-aktor ini atau orang-orang ini juga sangat berkaitan erat. Jadi misalnya kalau pemerintahnya, ketua RT RW-nya, kelurahannya, dan masyarakatnya, serta petugas PPSU, serta tukang kebersihannya atau biasa yang mengambil sampah di rumah-rumah atau tukang sampah, semuanya mensosialisasikan gerakan yang sama, saya yakin bahwa sampah-sampah ini akan bisa dibuang pada tempat. Dengan mudahnya, orang membuang sampah sembarangan di got-got sehingga membuat mampet. Juga kita lihat di jalan-jalan sehingga keadaan jalan raya atau jalan-jalan sekitar rumah kita jadi tidak indah. Terjadinya pencemaran lingkungan. Munculnya polusi akibat sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Sebuah gerakan sosialisasi buang sampah pada tempatnya bisa kita rencanakan dengan baik. Pertama-tama, kita harus melihat apa saja yang ada di lingkungan kita sekitar. Misalnya, keadaan lingkungan ini. Apakah bersih dari sampah? Atau masih kita temukan sampah-sampah di sekitar rumah kita. Contohnya di got-got atau di jalan-jalanan. Nah, kalau kita melihat bahwa masih ada sampah, kita bisa melihat kembali apakah ada ketersediaan tempat-tempat sampah yang biasa digunakan untuk membuang sampah tersebut. Atau kita juga melihat, sudahkah peraturan-peraturan ditegakkan atau disosialisasikan di warga. Kalau memang ternyata ada beberapa hal seperti misalnya himbauan sosialisasi bahkan tidak ada, atau memang sudah pernah ada namun tidak dijalankan, kita bisa melihat kembali nih. Kita bisa melihat potensi-potensi apa sih sebenarnya yang bisa membantu supaya warga sadar untuk tidak membuang sampah pada sembarangan tempat. Tetapi kita juga bisa melihat nih, oh ternyata tadi itu ketika kita keliling kampung, ketersediaan tempat sampah umum itu sangat minim sekali. Dan kalaupun ada yang memang tempat sampah yang disediakan oleh rumah-rumah pribadi, tentunya untuk menjaga lingkungannya dia atau untuk membuang sampah-sampah buangan dari rumahnya. Nah, bagaimana sih upaya-upaya selanjutnya ketika kita sudah melihat atau sidak di tempat nih, ketika kita tahu bahwa oh ternyata masih ada sampah, ternyata tempat sampahnya juga tidak disediakan. Lalu kita bisa maju selangkah lagi.
yaitu kita membuat kegiatan bersama. Ngumpul-ngumpul aja, ngeriung. Kita lihat lagi kembali apa yang sudah dilakukan oleh warga, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk menjaga lingkungannya. Kalau kita sudah tahu, kita bisa telah kembali. Apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak selama ini? Melakukan sebuah kegiatan pertemuan bersama warga setelah kita amati sekitar-sekitar kita, apa sih potensi-potensi yang selama ini sudah dijalankan atau hal-hal yang memang belum terlaksana atau belum dijalankan selama ini. Nah, dari pertemuan warga ini kita bisa merencanakan seperti misalnya kita tahu tadi ternyata ketersediaan tempat sampah umum itu masih minim ya, adanya cuma di beberapa tempat. Nah, kita bisa mengupayakan supaya ketersediaan tempat sampah misalnya sudah dipilah non organik atau organik atau sampah basah atau sampah kering bisa disediakan di beberapa tempat-tempat strategis. Setelah itu kita juga bisa merencanakan untuk kayaknya seru nih ya kalau kita buat tulisan-tulisan seperti misalnya jagalah kebersihan bagian dari iman, atau buanglah sampah pada tempatnya, atau menghias tempat sampah itu sendiri supaya menarik dan supaya terlihat orang. Jadi orang tahu bahwa oh iya ya, ternyata memang ada peraturannya loh, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ada penyebab-penyebabnya loh, ada masalah-masalah yang terjadi loh pada saat kita membuang sampah tersebut dengan tidak benar. Nah, dari hal-hal semacam itu bisa kita lakukan pada saat apa? Kerja bakti. Biasanya di RT RW atau di lingkungan sekitar kan ada kegiatan kerja bakti nih. Nah, pada saat kerja bakti itu kita bisa sama-sama nih, kita bisa menggalakkan upaya untuk membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita lihat pemerintah saat ini juga pihak terkait harusnya sudah turun tangan bila melihat sampah-sampah berserakan di mana-mana. Keep the earth green. Bagaimana menjaga kelangsungan hidup bagi masyarakat, bagi umat manusia selanjutnya. Kita menyadari juga bahwa make everyday earth day. Melihat kali-kali yang mengalirkan air dengan sangat jernih, kebiasaan buang sampah pada tempatnya, rawat sampahmu, dan juga kerja bakti. Sosialisasi ini harus digalakan sehingga semua menyadari bahwa buang sampahlah pada tempat. Kita bisa menciptakan sebuah program bersama untuk menanggulangi sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Sungai harus terbebas dari sampah, sehingga air dapat mengalir dengan baik. Tempat sampah yang bisa diperbanyak dan disediakan di sekitar-sekitar rumah warga. Dalam ensiklik Laudato Si tentang perawatan rumah kita bersama, menurut Paus Franciscus, jelas ditekankan beberapa artikel-artikel penting berkaitan dengan sampah ini. Dalam Laudato Si artikel 22, bahwa sampah adalah bagian dari pencemaran lingkungan, yaitu bisa melalui limbah-limbah rumah atau sampah-sampah yang dibuang tidak pada tempatnya seperti di got-got atau di jalan-jalanan. Dalam Laudato Si artikel 205, kita harus mampu bangkit melampaui diri kita sendiri, berani memilih yang baik, muncul kesadaran untuk memperbaharui diri, mengubah kebiasaan yang tidak baik, dari yang terbiasa membuang sampah tidak pada tempatnya, punya habitus baru untuk membuang sampah di Laudato Si artikel 211. Perlu adanya kerendahan hati, dimulai sejak dini sebagai makhluk ciptaan, sehingga kita dapat mengembangkan potensi perubahan, juga melakukan gerakan ini bersama-sama, di mana Allah hadir lewat keindahan. Dalam Laudato Si artikel 9, gerak Allah adalah upaya manusia untuk membangun kehidupan di masa depan. Memikirkan apa yang dibutuhkan dunia Allah, kita mampu menerima dunia sebagai persekutuan sejati. Bagaimana umat manusia membangun relasi antar umat manusia lainnya dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Berbagi dengan Allah dan sesama, apa yang bisa kita lakukan untuk merawat dan menjaga bumi kita ini. Maka melalui kegiatan sosialisasi ini, kita mengajak semua orang agar lebih memahami membuang sampah dengan baik dan benar, harus mampu membangun kewarganegaraan ekologis, yang artinya ini bukan hanya sebuah himbauan sesaat, bahkan tidak tepat sasaran,
Maka perlu diupayakan gerakan ini diketahui semua masyarakat, dipatuhi, dan dilaksanakan bersama. Laudato Si, artikel 208. Membawa pesan sukacita dan kegembiraan serta kedamaian bersama. Melakukan kegiatan setelah pandemik virus corona ini berakhir. Berbagai keyakinan iman yang akan kita kembangkan bersama melalui kegiatan sosialisasi dan kegiatan nyata nantinya, maka pertobatan yang akan kita lakukan bersama ini harus mampu memunculkan kesadaran bahwa kita ada pribadi cerminan Allah yang membawa pesan dari Allah. Kita harus menjalankan apa yang dikehendaki Allah untuk kita perbuat. Laudato Si, artikel 2. Kenapa tidak kita kumpulkan sampah, lalu kita pilah, kita letakkan di tempat seharusnya, sampah organik di sampah organik, sampah non-organik di tempat sampah non-organik. Lalu, bila ada sampah-sampah yang masih bisa berdaya guna atau masih bisa kita jual, menghasilkan uang, kenapa tidak kita kasih ke pengepul sampah atau kita kreasikan sendiri, misalnya untuk dibuat tempat sampah baru. Bermanfaat ya. Ada keterlibatan dan kontribusi kita terhadap bumi ini. Jadi, sekecil apapun yang kita lakukan mempengaruhi kelangsungan hidup kita bersama. Gerak Allah adalah upaya manusia untuk membantu membangun kehidupan di masa depan. Oleh karena itu, kita harus memikirkan apa yang dibutuhkan dunia Allah, menerima dunia sebagai persekutuan sejati, membangun relasi antar umat manusia dalam menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya, berbagi dengan Allah dan sesama apa yang bisa kita lakukan untuk merawat dan menjaga bumi ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini.